Hasratku, rinduku, memuji, memuliakan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai orang-orang yang sudah percaya, sesungguhnya kita hidup dan terpanggil untuk menyembah Allah selama-lamanya. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini kita akan membahas satu bagian kebenaran firman Tuhan, yaitu penyembahan yang berhiaskan kekudusan. Kalau kita perhatikan seluruh kitab suci, mulai dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru, kita menemukan bahwa Allah memanggil kita, sungguh-sungguh memanggil kita untuk menyembah Dia dengan cara yang berkenan kepadanya. Salah satu cara yang berkenan yang dimaksud adalah penyembahan yang berhiaskan kekudusan. Secara eksplisit kita temukan ayat-ayat yang dimaksud, yang memanggil kita untuk melaksanakan penyembahan yang berhiaskan kekudusan. Kita temukan di dalam 1 Tawarikh, juga kita temukan di dalam Mazmur pasal yang ke-96. Saya akan bacakan bagi kita. 1 Tawarikh pasal yang ke-16 ayat yang ke-29, demikian firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Nah, di dalam Mazmur pasal yang ke-96 ayat yang ke-9. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Dari dua ayat yang sudah kita baca tadi, kita menemukan dengan sungguh bahwa Allah menghendaki kita menyembahnya dengan berhiaskan kekudusan. Bagaimana penyembahan yang dimaksud? Mungkin di zaman sekarang ini kita tidak terlalu banyak memahami konsepsi penyembahan yang berhiaskan kekudusan sebagaimana yang dilaksanakan oleh umat Allah dalam perjanjian lama. Maka secara terapan yang relevan untuk masa kini, saya akan menyampaikan 3 cara penyembahan untuk menciptakan penyembahan yang berhiaskan kekudusan. Yang pertama adalah iman dan pengakuan akan Allah yang kudus. Allah kita adalah Allah yang kudus. Kalau kita perhatikan ungkapan di dalam perjanjian lama sampai kepada Wahyu, umat tebusan Allah melaksanakan penyembahan dengan mengagungkan Tuhan, dengan berkata dalam suatu nyanyian, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Itu artinya apa? Itu artinya bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita muliakan adalah Allah yang sungguh-sungguh kudus. Ia tidak terhampiri oleh kecemaran. Ia tidak terhampiri oleh dosa sedikit pun. Oleh sebab itu, dalam kehidupan penyembahan kita, kita memandang Allah dan kita mengakui Dia sebagai Allah, sebagai pribadi yang dahsyat, sebagai pribadi yang kudus, tidak terhampiri oleh dosa. Oleh sebab itu, kita memberikan penghormatan kepadanya. Kita memberikan rasa takut dan gentar. Maka di dalam puji-pujian Daud 1 Tawarikh pasal 16 ayat 29 tadi dikatakan begini, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Dan konteks setelah itu disebutkan di situ, sujudlah menyembah kepada Tuhan. Ayat yang ke-30, gemetarlah di hadapannya. Bapak Ibu yang terkasih, Allah kita Allah yang harus kita hormati, Allah yang kita pandangnya sebagai Allah yang mulia, maka kita memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Allah kita. Jadi penghormatan yang tertinggi kita persembahkan kepada Allah. Maka Daud berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Jadi Allah yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat, Allah yang kudus. Oleh sebab itu kita harus memberikan penghormatan. Memang di dalam perjanjian baru kita belajar menemukan satu konsepsi bahwa Allah yang kita sembah adalah Bapa surgawi bagi kita. Dia adalah Bapa yang begitu erat dengan kita, penuh dengan kasih sayang, sehingga kita bisa bercakap-cakap begitu erat dengan Bapa surgawi kita. Kita bisa menyampaikan seluruh isi hati kita, menyampaikan ucapan syukur dan seluruh isi hati kita kepada Tuhan. Namun demikian, kita harus ingat bahwa Dia juga adalah Allah yang kudus. Dalam kehidupan keseharian kita, jangan pernah sekali-sekali meremehkan penyembahan. Kalau kita datang beribadah di gereja, kalau kita datang dalam persekutuan, itu suatu ibadah yang sungguh kita menghadap Allah dengan penuh rasa hormat. Jadi ibadah bukan sembarangan. Penyembahan tidak boleh dilakukan dengan sembarangan. Bapak Ibu, kalau saya berhadapan dengan pimpinan atau atasan, saya dengan serius memberi penghormatan. Kalau ada telepon, kalau ada panggilan, bahkan saya abaikan. Kenapa? Karena saya memberi penghormatan kepada atasan.
Lebih-lebih Allah kita, Allah yang dahsyat, Allah yang kudus, kita harus memberi penghormatan. Kita tidak boleh dengan sembarangan datang sujud, datang beribadah kepada Tuhan. Lalu kita menganggap remeh suatu ibadah. Bapak Ibu yang terkasih, kita dalam kehidupan keseharian kita menyembah Tuhan, memberikan rasa hormat, memberikan kemuliaan bagi namanya, maka itu adalah penyembahan yang berhiaskan kekudusan. Maka kita menciptakan penyembahan yang berhiaskan kekudusan. Itu yang pertama, iman dan pengakuan akan Allah yang kudus. Yang kedua, penyembahan dengan cara hidup kudus. Kita sudah tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang kudus, maka kita sebagai umat yang menyembah Allah yang kudus itu harus hidup dengan cara yang kudus, harus hidup dalam kekudusan. Di dalam keseharian kita harus melaksanakan penyembahan dengan cara hidup yang kudus. Secara historis kalau kita perhatikan, orang-orang Israel memang sungguh memberikan pengagungan dan penghormatan kepada Tuhan. Maka mereka tidak boleh sembarangan. Maka mereka harus mentahirkan diri sebelum mereka menghadap Allah di dalam ibadah. Jadi Bapak Ibu, terlalu disayangkan kalau di zaman sekarang ini orang datang beribadah di gereja atau di persekutuan doa. Mereka dengan sungguh-sungguh, mereka dengan mengaku sungguh-sungguh menyesal. Mereka dengan sungguh-sungguh menyembah kepada Tuhan. Tetapi di dalam keseharian mereka tidak melaksanakan cara hidup yang kudus. Mungkin dengan perkataan, mungkin dengan perbuatan. Ada yang curang, ada perselisihan, ada persaingan di antara anggota jemaat, ada ketidaksukaan, bahkan ada kebencian dan dendam. Allah tidak berkenan akan cara hidup yang demikian. Allah berkenan cara hidup yang melakukan kegiatan sehari-hari dengan benar. Secara literal, kita bisa temukan bahwa pengertian bahasa Ibrani dari kata berhiaskan itu memang ketika kita datang itu kita mempergunakan aksesoris atau memang benar pakaian kudus. Jadi konteksnya dalam perjanjian lama, ketika para imam masuk ke ruang Maha Kudus, mereka harus mengganti pakaian mereka dengan pakaian untuk masuk ke ruangan itu. Maka di dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari diterjemahkan, masuklah menghadap Allah dengan pakaian ibadah. Bapak Ibu yang terkasih, secara teologis ini dimaksudkan bahwa ketika kita masuk dalam penyembahan, melaksanakan ibadah di hadapan Allah, kita harus melaksanakannya dengan cara hidup yang kudus, yang berkenan kepada Allah, yang memang sudah disiapkan untuk layak masuk di hadapan Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sebagai umat Tuhan mengaku hidup menyembah Allah, maka kita harus menjaga kekudusan hidup kita itu sepanjang waktu. Bukan hanya di gereja, bukan hanya di waktu ibadah, bukan hanya di dalam persekutuan doa kita kelihatan begitu kudusnya. Namun kita tahu di rumah, bagaimana anak-anaknya dihajar, bertengkar dengan istri, bertengkar dengan tetangga, membohongi banyak orang, mencurangi banyak orang. Mari kita hidup di dalam kekudusan. Kita melaksanakan penyembahan dengan cara hidup yang kudus. Itulah suatu yang berkenan kepada Allah. Maka kita melaksanakan penyembahan yang berhiaskan kekudusan. Itu yang kedua. Jadi penyembahan yang berhiaskan kekudusan dilaksanakan dengan cara hidup yang kudus. Yang ketiga adalah memberi yang terbaik. Kita melaksanakan penyembahan yang berhiaskan kekudusan dengan memberi yang terbaik kepada Tuhan. Penyembahan kita identik dengan pengorbanan. Nah, tema ini nanti kita akan bahas pada sisi lain, di mana bagaimana penyembahan dan korban. Nah, namun pada bagian ini kita harus tahu secara bersama-sama bahwa penyembahan tidak mungkin lepas dari korban atau pengorbanan. Jadi korban-korban yang kita persembahkan pun haruslah korban yang terbaik. Haruslah yang terbaik, itulah yang kita persembahkan kepada Allah. Sehingga kita bisa mencapai standar yang dikehendaki oleh Allah untuk menyembah Dia. Penyembahan bukan soal bagaimana kita senang, bukan soal bagaimana kita puas, bukan soal bagaimana segala-galanya yang dimiliki oleh Allah untuk kita. Tetapi sebenarnya kita menyembah Allah untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita menyembah Allah untuk membuat Allah puas dengan cara hidup kita. Kita menyembah Allah dengan segala keberadaan kita. Kita persembahkan kepada Tuhan. Jadi jangan dibalik-balik. Saya melihat lagu-lagu sekarang, saya juga pencipta lagu. Saya melihat lagu-lagu sekarang diciptakan segala-galanya dari Allah itu untuk saya. Bahkan nanti sakit-sakit pada akhirnya Allah untuk saya. Bapak Ibu, konsepsi yang paling menyeluruh, yang paling esensi
adalah bahwa segala yang kita miliki, kita persembahkan kepada Allah. Itu yang benar. Maka dalam hal ini kita harus memberi yang terbaik kepada Tuhan. Pertama-tama kita memberikan hati kita. Pikiran-pikiran dan gagasan-gagasan terbaik kita sesungguhnya dipersembahkan untuk Tuhan. Bapak Ibu, seluruh yang terbaik yang bisa kita buat itu untuk Tuhan. Maka dalam perjanjian baru dikatakan, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Bahkan secara metafisik pun, tubuh terbaik ini kita persembahkan untuk Tuhan. Ya Tuhan, ini tubuh terbaikku. Ini keadaanku yang sehat, ku persembahkan kepadamu. Ini kekuatan ragawiku untuk saat ini. Jasmaniku ku persembahkan untuk Tuhan. Saya siap berlelah-lelah untuk melayani Tuhan. Untuk bekerja bagi pekerjaan-pekerjaan yang merupakan kehendak Tuhan. Lebih-lebih dalam penyembahan di saat kebaktian, di saat ibadah. Kita melaksanakannya dengan cara terbaik kita. Bukankah begitu? Jadi ibadah itu bukan untuk tidur-tiduran, ngantuk-ngantukan, atau ketika firman Tuhan diberitakan, main handphone dengan melihat segala keadaan sosmed. Kadang-kadang kita tergoda, sementara acara ibadah, sementara ada acara bola. Tapi hati kita diuji. Yang terbaik yang kita miliki itu untuk siapa? Tentu untuk Tuhan. Bahkan pakaian-pakaian terbaik kita itu yang kita persembahkan kepada Tuhan. Di dalam ibadah kita memakai pakaian-pakaian terbaik kita. Saya kurang setuju kalau gereja-gereja zaman now, para pelayan-pelayannya, bahkan pendetanya, memakai kaos oblong. Oke, mungkin di daerah-daerah pedalaman tidak butuh pakaian-pakaian yang terbaik, yang termewah. Namun yang menjadi perbandingan bagi kita, di gereja untuk ibadah, untuk berkhotbah, mereka pakai kaos oblong. Tetapi berani nggak pernikahan anaknya, pernikahan saudaranya? Dia nggak pakai. Dia pakai. Nah, pakaian-pakaian terbaik dipakai pada saat pesta pernikahan, bukan untuk Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya kalau ibadah pribadi di rumah, keluargaku sudah tahu. Saya mandi, saya siapkan pakaian terbaik, saya pakaikan, saya siapkan alat musik terbaik, saya siapkan kitab suci, saya melakukan ibadah pribadi. Orang kira saya pergi kemana? Enggak. Pakaian-pakaian terbaik saya untuk ibadah, untuk menyembah Tuhan. Ku persembahkan kepada Tuhan. Ini pun pakaian terbaik saya. Ini jas termahal yang saya punya. Untuk Tuhan. Demikian juga sekalipun saya sendirian beribadah. Saya melaksanakan nyanyian. Saya menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan dengan cara terbaik. Saya memainkan musik dengan cara bermain musik terbaik saya. Kenapa? Karena saya tahu saya sedang menghadap Allah yang tidak kelihatan secara kasat mata, namun secara iman rohani saya berhadapan-hadapan dengan Tuhan kita. Ya, kita memberikan yang terbaik selagi kita masih mampu melakukannya. Maka kita melaksanakan penyembahan yang berhiaskan kekudusan. Itu yang ketiga tadi, memberi yang terbaik. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya ingatkan kita kembali bahwa hidup kita ini sejak dipanggil, diselamatkan, sampai selama-lamanya, tugas utama kita, pekerjaan utama kita adalah menyembah Allah. Maka kalau kita perhatikan di dalam kitab Wahyu, di akhir zaman, bahkan di surga yang kekal, pekerjaan yang kita lakukan, kegiatan yang kita lakukan adalah menyembah Allah. Dan penyembahan itu, penyembahan yang berhiaskan kekudusan. Jadi Bapak Ibu, untuk menciptakan penyembahan yang berhiaskan kekudusan dengan 3 cara sebagaimana yang sudah saya jelaskan, yaitu iman dan pengakuan akan Allah yang kudus, cara hidup yang kudus, dan memberi yang terbaik kepada Allah yang kudus. John Arthur mengajak kita semua dengan mengutip Ibrani pasal yang ke-12, saya akan bacakan bagi kita. Demikian firman Tuhan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Mari Bapak Ibu, kita melaksanakan panggilan kita untuk menyembah Allah selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Hasratku, rinduku